Dari M41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar Star FM. Senang sekali di pagi hari ini kembali saya Arif Mujono yang akan menjadi teman Anda setelah tadi Dinamika Jogja Pagi atau DJP sudah menemani Anda sampai jam 9. Kali ini di jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan bincang spesial di mana memang sesuai dengan namanya yang sudah hadir di studio tamunya juga tamu spesial. Tadi saya sudah soundingkan untuk Anda bahwasanya kita akan ada tamu dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman. Ada Mas Angga Dwi Ananta. Selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi Mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Mas. Luar di sela-sela biasa. hujan. Meskipun hujan kayak gini Betul, semangatnya benar-benar auranya itu terpancarkan gitu. Betul ya Mas. Jadi harus tetap semangat jaga protokol kesehatan Mas karena masih pandemi masih berlangsung. Apalagi ada varian baru yang katanya itu apa? Omikron. Oh, kirain popcorn gitu ya. Di setiap agenda tahunan pasti ada Mas. Idul Pasti Fitri, Natal, Tahun Baru. itu Delta gitu ya. Iya, Nah, betul. ini mau Natal dan Tahun Baru Omikron gitu. Omikron, Ya, betul, itu mengingatkan kita untuk selalu menerapkan protokol Betul, kesehatan. betul seperti sekali, tadi Mas. disampaikan Mas Ananta gitu ya. Iya. Bahwasanya protokol kesehatan itu memang harus selalu kita terapkan. Ya, pagi hari ini pendengar Star FM kita akan membahas tema pembayaran iuran JKN KIS lebih mudah karena sudah ada auto debit. Betul sekali ini Mas. kabar baik ini Mas Iya Angga. betul. Jadi di kita itu sekarang ini sudah ada pembayaran kita wajibkan sebetulnya sejak dari 2019 bahwa seluruh kelas untuk segmen PBPU atau pekerja bukan penerima upah yang biasanya dikenal dengan pekerja mandiri itu kita wajibkan pembayarannya melalui auto debit Mas. Supaya apa? Iurannya lebih terjamin itu karena kan potong rekening ya Mas, selama ada dana di rekening otomatis bisa terbayarkan. Nah, selain itu auto debit itu kita juga ada beberapa tidak hanya melalui rekening saja. Oke. Melalui dompet online juga ada Mas. Oh gitu. Dompet online melalui Gojek. Yap. Kalau Mas nanti buka aplikasi Gojek, nanti diakses ke menu BPJS Kesehatan, di situ ada menu fitur auto debit. Nah, jadi ketika kita daftarkan di situ, nanti setiap bulan akan motong otomatis tuh dari saldo Gojek kita. Selain itu, melalui aplikasi apalagi misalkan kalau dia punya Tokopedia. Yap. Tokopedia juga bisa tuh. Bisa juga. Bisa juga. Nanti di menu pembayaran di situ ada tagihan itu BPJS Kesehatan, di situ nanti bisa diakses juga auto debit iuran di situ. Jadi nanti setiap bulan kalau dia ada saldo Tokopedianya otomatis nanti akan terpotong. Iya. Itu kalau dia tidak mempunyai rekening. Kalau punya rekening ya bisa melalui bank yang bekerja sama dengan kita otomatis. Oke, ini dalam tanda kutip berarti sangat-sangat memanjakan bagi peserta BPJS Kesehatan untuk membayar iuran tidak Betul. harus ke kantor gitu ya. Ya, tidak harus ke channel pembayaran sih Mas. Jadi Bener. secara otomatis kita terhindar dari lupa. Karena itu yang paling utama Mas. Jadi kalau lupa itu ada konsekuensinya, karena ada konsekuensinya. Misalkan nih kita lupa bayar katakanlah iuran Desember ini. Kita lupa Desember ini nggak bayar. Terus nanti kita baru bayarkan di Januari nih. Dari kita pembayaran atau pelunasan iuran, Yap. dari itu jarak 45 hari ke depan apabila rawat inap terjadi rawat inap khusus rawat inap saja, maka akan terkena denda pelayanan kesehatan Mas di rumah sakit kalau dia opnam. Oke. Nah, itu jumlahnya itu kalau per tahun 2021 sudah nilainya 5% dikalikan dengan jumlah bulan menunggak dikalikan dengan biaya penjaminan yang kita jamin atau biaya tarif inasi bijis. Jadi supaya terhindar dari denda pelayanan kesehatan itu bisa rutin bayar, nggak lupa, terhindar dari lupa, salah satunya bayar lewat auto debit aja biar nanti lebih mudah. Itu adalah salah satu cara atau solusi yang diberikan Betul. oleh BPJS Kesehatan Betul kepada sekali, masyarakat Mas. atau peserta Iya. agar tidak sampai kelalen gitu. Betul sekali Mas. Jadi biar nggak kelupaan. Sekarang lebih mudah banget lewat aplikasi mobil JKN pun bisa daftar auto debit. Jadi yang terpenting dia nomor HP-nya itu sudah connect dengan di perbankan. Artinya dia sudah terdaftar nomor HP-nya, terdaftar ada fitur juga ada fitur misalkan kayak SMS banking atau gitu M-banking seperti itu, nanti dia bisa daftar lewat aplikasi mobil JKN, tinggal dimasukkan aja nomor rekening, nomor HP yang bersangkutan, nanti akan muncul OTP. Oke. One time password di situ lewat SMS.
Nanti tinggal diinputkan aja OTP-nya, sudah kedaftar auto debitnya. Setiap bulan nanti akan terpotong rekeningnya otomatis. Inilah Ya. apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk semakin memudahkan baik dalam masalah administrasi istilahnya seperti itu betul sekali, Mas. maupun juga pelayanan kepada peserta JKN Betul. atau BPJS Kesehatan ini. Betul sekali, Mas. Nah, pendengar, kalau Anda ingin bertanya-tanya dengan narasumber saya ini di pagi hari ini, Mas Angga atau Mas Ananta gitu ya, Mas Iya. Angga Dwi Ananta yang pagi hari ini sudah hadir di studio Star FM. Kami tunggu pertanyaan Anda. Silakan Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0818621013 atau nanti Anda bisa mention di sosial media kami. Nanti kita akan cek pertanyaannya, nanti kita sampaikan ke narasumber kita. Nah, berkaitan dengan auto debit tadi. Iya. Ini tadi Mas Angga sudah menyampaikan dengan bank-bank yang sudah bekerja sama. Iya. Ini mungkin bisa disampaikan juga Oh, bank-bank apa saja yang jadi sudah kalau melakukan yang kerjasama. bekerja sama itu kita ada 4 bank. Ada 5 bank, mohon maaf. Ada 5 bank. Oke. Bank BRI, Yap. BNI, Mandiri, BCA sama BTN. Oke. Itu yang bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN, kecuali BNI. BNI belum bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Yap. Jadi dia harus manual itu ya datang ke customer service seperti itu, Mas. Tapi kalau selain BNI tadi bisa melalui aplikasi mobile JKN. Untuk mengaktifkan Iya, auto debitnya. Tapi tidak, selain bank itu tidak perlu berkecil hati, Mas. Jadi sebetulnya di kami ada namanya DokuWallet. DokuWallet itu dia bisa mendaftarkan auto debit melalui bank apapun. Yang penting kartu debitnya itu atau kartu kredit, debit atau kredit bisa berlogo Visa atau Mastercard, bisa Oke. didaftarkan di situ. Misalkan nih, saya punya bank OCBC NISP misalkan, Ya. misalkan aja. Terus kartu debitnya berlogo Visa, kartu debitnya berlogo Visa. Saya bisa mendaftarkan auto debit juga melalui DokuWallet itu. Oke. Jadi nanti tinggal dipilih DokuWallet, nanti tinggal masukkan 16 digit nomor kartu debitnya, nanti kirim OTP juga sama, otomatis nanti bisa kedaftar juga. Berarti bank-bank milik pemerintah daerah gitu ya, BPD, DIY gitu ya, Bank Jateng itu juga bisa ya? Mungkin Bisa kalau dia ada kartu logonya, debitnya berlogo Visa. Visa itu tadi. Iya, kalau Bank Jateng memang sudah bisa juga, Mas. Kalau Sudah Bank bisa Jateng, juga. tapi dia hanya bisa tadi seperti BNI melalui offline yaitu datang ke kantor. Kalau dia mau online ya nanti masuknya ke DokuWallet itu saja. Kalau dia kartu debitnya berlogo Visa atau Mastercard bisa melalui DokuWallet itu. Oke. Yap. Oke, untuk Anda pendengar Star FM yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0818621013. Anda bisa bertanya dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio, ada Mas Angga Dwi Ananta. Beliau merupakan staf dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman, ya. Dan pagi hari ini kita masih membahas tema tentang kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Ini berkaitan dengan pembayaran atau iuran yang bisa Anda lakukan melalui sistem auto debit gitu ya, atau Iya. auto debit gitu. Siap. Ya, kita ke beberapa pertanyaan yang ini sudah disiapkan oleh produser saya, ini Mas Angga. Iya. Nah, ini ada cara-caranya terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita gitu. prosesnya gitu ya, prosesnya seperti apa untuk kita bisa memanfaatkan kemudahan dari auto debit Auto debit itu ya, Mas, ya. di BPJS Kesehatan ini. Jadi prosesnya itu kalau dia melalui aplikasi mobile JKN dulu ya, Mas. Ini kami Oke. jelaskan melalui aplikasi mobile JKN dulu. Kalau dia melalui aplikasi mobile JKN, yang pertama kalau dia sudah punya user bisa tinggal langsung login. Kalau dia belum punya user, berarti dia harus registrasi user dulu. Oh ya. Nanti tinggal masukkan nomor kartu, NIK, nomor HP. Nanti tinggal masukkan itu, nanti registrasi. Setelah dia terregistrasi, nanti masuk ke menu pendaftaran auto debit, Mas. Masuk ke menu pendaftaran auto debit, tinggal dipilih saja bank yang mau dipilih, atau dia mau melalui dompet online tadi seperti yang saya sampaikan. Yang doku Ya, tadi itu DokuWallet atau mau dia melalui GoPay atau melalui Tokopedia bisa. Nah, nanti setelah dia masuk ke situ, misalkan dia mau milih bank BCA misalkan ya, mau Iya. milih bank BCA, nanti tinggal dipilih aja BCA, terus dia masukkan nomor rekeningnya, masukkan nomor HP-nya. Nanti setelah diklik lanjut,
akan muncul persyaratan biasa Mas, persyaratan syarat dan ketentuan lebih lanjut, tinggal dicentang aja. Nanti setelah itu klik kirim OTP lah, nanti sudah akan terkirim OTP-nya ke SMS di HP-nya yang terdaftar. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah HP harus sudah terdaftar di perbankannya. Itu yang harus diperhatikan juga. Iya, jadi kalau HP-nya belum terdaftar di bank, misalkan nih dia mau HP yang terdaftar mobile banking nomor A, dia punya beberapa nomor nih Mas. Benar. Yang dia yang mau daftarin nomor B itu nggak bisa, karena nomor HP-nya yang harus sudah terdaftar di perbankannya. Gitu. Setelah nanti masukkan itu, kirim OTP, tinggal dikirim lagi OTP-nya, nanti dimasukkan 4 digit OTP, biasanya 6 digit OTP dimasukkan, sudah terdaftar nanti. Simple ya. Simple. Kalau melalui aplikasi seperti tadi, seperti Gojek misalkan tadi, tinggal masuk ke menu Gojek, nanti masuk ke menu Gobil, di situ ada pembayaran BPJS Kesehatan, nanti ada pilih pendaftaran auto debit, tinggal masukkan nomor kartunya aja, klik lanjut, sudah selesai. Kalau ke aplikasi simple. Tokopedia juga sama. Nanti masuk ke menu pembayaran, di situ ada pilih tagihan, di situ kalau di Tokopedia tagihan, nanti ada BPJS Kesehatan, di situ ada pilih pendaftaran auto debit dicentang nanti. Ingin mendaftarkan auto debit, di situ ada centang, tinggal diklik centang aja, klik lanjut, sudah terdaftar. Gitu. Nah, selanjutnya kalau dia mau merubah auto debitnya misalkan nih Mas, kan juga sama ya. Kadang kita kemarin pakai misalkan nih kemarin pakai Bank A, Bank A ternyata nggak enak nih, saya mau pindah ke Bank B. Itu juga bisa melalui aplikasi Mobile JKN Mas. Jadi pemindahan auto debit itu hanya bisa dilakukan melalui Mobile JKN. Kalau secara offline datang bisa nggak? Bisa, tapi cukup ribet sebetulnya. Cukup ribet karena apa? Di kami itu karena sudah wajib auto debit ya Mas ya, sudah wajib auto debit, sehingga kalau dia mau pindah ke bank lain, misalkan nih dari bank BNI ke bank BCA misalkan, kalau dia mau offline, pindahnya melalui offline, dia berarti harus datang ke BNI dulu untuk melakukan penonaktifan. Kemudian di hari yang sama itu dia harus ke BCA juga untuk mendaftarkan. Karena di kami kalau dia sudah beda hari, maka akan di setting itu akan kembali lagi ke banknya yang semula terdaftar. Itu untuk menghindari fraud, peserta, karena seringkali kadang dia mau pindah nih bilangnya, tapi setelah dinonaktifkan dari bank lama, dia tidak mendaftarkan ke bank baru. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut, maka harus dipindahkan itu di hari yang sama. Kalau dia sudah beda hari, otomatis dia akan kembali lagi menginquiry, istilahnya menginquiry auto debit yang di bank lamanya, seperti itu. Oke, itu adalah sistem keamanan yang diberlakukan. Ya, betul sekali Mas, gitu ya? Betul. Nah, kalau lewat aplikasi Mobile JKN lebih mudah. Jadi nggak perlu tadi datang ke bank BNI dulu, terus nanti ke bank gitu itu. Nggak perlu. Jadi tinggal masuk ke menu pendaftaran auto debit, di situ sudah ada. Nanti ketika dia sudah terdaftar, di situ akan Anda sudah terdaftar di bank apa. Di situ ada menu klik pindah auto debit. Nah, tinggal diklik aja pindah auto debit. Nanti setelah itu tinggal dipilih lagi banknya mau ke bank apa, milih mau pindah ke bank apa. Setelah dipilih ke bank barunya, nanti tinggal dimasukkan nomor rekening sama nomor rekening, nomor HP, klik lanjut, nanti akan muncul OTP dan masukkan OTP-nya, selesai. Yap. Oke, cukup simpel untuk Anda bisa mendaftarkan auto debit untuk iuran BPJS Kesehatan. Betul sekali Mas. Ya, dan tadi juga caranya sudah disampaikan oleh Mas Angga. Baik Anda yang mau migrasi atau pindah bank juga simple banget caranya yang disampaikan oleh Mas Angga. Kalau Anda misalkan belum mempunyai nomor rekening yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga Anda diberikan kemudahan melalui dompet virtual gitu ya, yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, maupun juga pembayaran online yang saat ini memang sudah marak di masyarakat. Kalau Anda ingin bergabung, silakan kami tunggu. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp-nya di 0818621013. Kalau tema hari ini yang kita bahas yaitu berkaitan dengan pembayaran iuran JKN KIS yang lebih mudah karena adanya program auto debit. Tapi kalau misalkan Anda mempunyai pertanyaan yang lain berkaitan dengan BPJS Kesehatan, tidak masalah. Boleh, nggak apa-apa gitu Mas. Ya, Mas Boleh. Anda ya. Anda juga bisa bergabung melalui sosial media kami, Instagram kami @starjogjafm. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Mas Angga. Ya. Mungkin kita langsung bahas dulu ini ya. Kita sapa dulu yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Selamat pagi untuk
Ibu Ida di Moyudan. Ibu Ida Moyudan ya, Mas. Ibu Ida di Moyudan, kelahiran anak apakah bisa dijamin oleh BPJS? Saya peserta kelas 2. Nah, itu mungkin bisa direspon ini Ya. untuk Ibu atau Mbak Wida yang ada di Moyudan. Ya. Kelahiran anak itu dijamin oleh BPJS Kesehatan, Bu. Sudah pasti, asalkan sesuai dengan indikasi medis. Jadi kalau kelahirannya itu otomatis kalau ibu sudah hamil, ini sudah hamil, periksa dulu ke bidan jejaring. Bidan jejaring yang ada di vaskes kita. Kalau di dokter keluarga ada biasanya dokter A itu bidan jejaringnya si bidan isti misalkan. Berarti nanti akan dikasih ke bidan isti. Kalau ternyata di bidannya itu ternyata ada penyulit, sudah dideteksi. Misalkan nih, contoh penyulitnya apa sih, Mas? Misalkan penyulitnya dia usianya sudah lanjut, Mas. Misalkan dia sudah lebih dari 35 tahun. Terus dia punya riwayat DM misalkan nih, punya riwayat DM atau hipertensi misalkan. Nah, maka biasanya itu sudah ada indikasi penyulit. Dari bidan biasanya nanti akan melakukan rujukan ke rumah sakit tipe C atau tipe D, biasanya seperti itu. Nah, ketika sudah di situ nanti biasanya dia tinggal kontrol rutin istilahnya sampai dengan dia mau kehamilan. Nah, nanti kalau dia di rumah sakit ya nanti tinggal kelahirannya di rumah sakit. Kalau dia tidak ada penyulit, seperti misalkan nih orangnya ya normal biasa, nggak ada penyulit apa-apa, ya nanti bisa dibantu kelahirannya di bidan jejaring seperti itu. Dan itu 100% dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dijamin, Mas, dijamin 100% dijamin. Kalau memang ada penyulit dan misalkan ada penyulit itu penyulit tadi ya, misalkan contohnya tadi, misalkan dia wah ternyata matanya minusnya sudah 8 misalkan nih, Mas. Itu kan kelahirannya normal waktu itu pasti akan beresiko. Biasanya nanti akan diberikan rujukan lebih lanjut seperti itu. Ini hanya misalkan saja ya. Jadi indikasi medis ini yang menentukan bukan dari BPJS Kesehatan tapi sesuai dengan indikasi medis saat pasien tersebut datang ke dokter keluarga atau bidan jejaringnya. Gitu. Nah, nanti setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalkan tadi ternyata didiagnosa tadi seperti itu. Jadi ini nggak bisa normal ini, Mas, misalkan harusnya sesar, ya sudah nanti ketika di rumah sakit sesar ya tetap kita jamin 100% kalau indikasi medisnya berkata seperti itu. Memang sesuai dengan indikasi medis. Sesuai dengan indikasi medisnya seperti itu. Dan anak dijamin nggak, Mas, nanti anaknya dijamin. Kalau ibunya sudah aktif pasti anaknya bisa dijamin. Pasti anaknya bisa dijamin. Dan sekarang ini bagi peserta PBPU ya, Mas, biasanya yang peserta mandiri. Kalau dulu kan biasanya seringkali masyarakat mendaftarkan anaknya yang masih dalam kandungan. Sekarang ini tidak perlu. Sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 itu bayi baru lahir otomatis dijamin kalau ibunya statusnya aktif. Dan bisa langsung didaftarkan dan aktif. Masa pendaftarannya kapan? Maksimal 28 hari sejak kelahiran. Itu bisa langsung aktif. Kalau dia posisinya lebih dari 28 hari sejak kelahiran, maka nanti tetap terkena masa tunggu 14 hari gitu. Nah, ini lanjut mungkin Mas Angga. Kalau misalkan itu ya anak yang sudah lahir gitu, dia untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan itu apakah otomatis karena orang tuanya sudah ikut atau harus melalui proses manual didaftarkan terlebih dahulu? Tetap harus mendaftarkan, Mas. Tetap harus mendaftarkan. Jadi mendaftarkan kalau dia kelahirannya di rumah sakit bisa dibantu petugas PIPP yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi di rumah sakit itu ada petugas PIPP namanya petugas pelayanan informasi dan pengaduan peserta namanya. Yang di pojok itu ya biasanya ada petugas PIPP-nya di situ. Nanti kalau dia kelahirannya di rumah sakit bisa dibantu pendaftarannya lewat petugas PIPP itu. Bisa langsung. Syaratnya apa, Mas? Cukup fotokopi kakaknya aja. Nanti kan dia menggunakan NIK sementara. Karena kan kalau bayi belum punya NIK tuh, Mas. Belum punya NIK, dia pakai NIK sementara. Berlakunya berapa? Berlakunya 3 bulan saja. Jadi nanti kalau sudah terbit kakaknya atau aktenya segera dilakukan updating. Kalau dia 3 bulan ternyata belum diupdate, nanti akan nonaktif sementara, Mas. Sampai dia diupdate. Gitu. Jadi prosedurnya sebenarnya kalau kita sudah tahu mudah ya. Mudah sekali, Mas. Lahir di rumah sakit ada pojok ya, BPJS PPP betul. Terus kalau di klinik ataupun mungkin juga tempat bisa melalui gitu. Bisa melalui WhatsApp Pandawa kita, Mas. Jadi kita ada Pandawa BPJS Kesehatan. Di setiap cabang itu punya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA namanya, Mas. Disingkat jadi Pandawa. Ya, Pandawa. Kalau di Sleman nanti mungkin boleh dicatat ini. Sebentar saya cek nomor WhatsApp-nya Pandawa gitu ya. BPJS Sleman itu di 0813 2682 4646.
Nah, itu nomor pandawannya. Jadi bisa juga melakukan pendaftaran bayi baru lahir tadi kalau dia lahirnya di bidan tuh. Iya. Kan dia belum ada kalau di FKTP itu kan ada pikirnya belum bisa untuk pendaftaran BPL sih. Nanti kedepannya bisa, nanti bisa. Tapi ini baru proses untuk building terkait dengan fitur tersebut. Jadi kalau itu nanti bisa mendaftarkan lewat apa Mas? Nggak usah datang ke kantor, lewat Pandawa itu bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahirnya. Nomornya gitu. adalah 0813 2682 4646. Betul sekali Mas. Untuk Sleman. Ya, untuk Sleman. Ya. Untuk KC-KC yang lainnya ada sendiri. Kalau itu Sleman itu kita membawi Sleman dan Kulon Progo. Sleman dan Kulon Progo. Betul sekali Mas. Ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung di pagi hari ini dengan mengirimkan pesan Anda melalui 0818621013 atau Anda juga bisa di sosial media kami @starjogja_fm. Ini sudah ada yang bertanya, tapi nanti kita akan bahas ya. Dan kita ke beberapa informasi serta lagu yang berikut ini terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama 101,3 Star FM Inspiring Sound. Terima kasih Anda masih menyimak bincang spesial persembahan dari 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kita masih bersama narasumber spesial kita, ada Mas Angga Dwi Ananta dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Dan tema kita di pagi hari ini adalah pembayaran iuran JKN KIS yang lebih mudah karena adanya auto debat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya baik melalui media sosial kami di Instagram @starjogjafm maupun sudah berkirim melalui pesan di 0818621013. Kita ke Instagram terlebih dahulu. Ya. Usul dong ada program potongan iuran kalau bayar sekali berapa bulan di depan. Oh gitu. Ini dari akunnya dan_nugi. Silakan Mas Angga, mungkin bisa ditanggapi juga ini. Terima kasih sekali Mas Den Mugi ya Mas Den Mugi atas usulannya. Sebetulnya kita juga sudah mengusulkan sih terkait dengan program hal tersebut, termasuk dengan program cicilan juga sudah kita usulkan. Tapi terkait dengan kalau yang secara langsung dari kami ya Mas, itu kan regulasi yang mengatur adalah dari Perpres sebetulnya, peraturan presiden. Jadi dari pusat sono gitu ya jadi harus ada teken dari Pak Pres dulu. Cuman kalau di channelnya itu banyak sekali Mas. Jadi saya jelaskan ini. Jadi ke Mas Den Mugi, sebetulnya kalau bayarnya beberapa bulan sekaligus, bayarnya melalui itu aja Mas, channel bayar melalui online aja seperti Shopee, Tokopedia, seperti itu banyak banget cashbacknya Mas. Jadi kalau promonya di situ banyak gitu ya? sekali. Jadi kalau misalkan contoh nih yang bulan ini nih bayar cashback langsung 10% ke Tokopedia. Nah kalau dia bayar lewat Tokopedia nanti langsung cashback ke situ. Jadi nilai nominal berapa, tagihan minimal berapa, nanti sudah dapat cashback. Nah itu jadi kita kerjasamanya sekarang ini yang bisa kita jalin adalah dengan channel bayar Mas, seperti dengan OVO, dengan Tokopedia tadi, dengan Shopee seperti itu. Kalau bayar lewat channel-channel tersebut biasanya dapat cashback dari merchantnya itu, dari penyedia layanan itu. Betul, dari penyedia layanan itu. Jadi saat ini kita baru bisa menjalin kerjasamanya di situ. Tapi kalau secara langsung di kami, langsung di channel langsung terpotong otomatis. Misalkan nih bayar 12 bulan harusnya tagihannya katakanlah 1 juta misalkan. 1 juta langsung tinggal bayarnya jadi nanti langsung kepotong hanya 800.000 saja. Nah itu kalau itu memang belum, karena itu harus melalui prosesnya gitu ya. Itu tadi. Jadi kita saat ini untuk menyiasati hal tersebut, saat ini kita kerjasamanya dengan channel. Jadi dengan channel bayar seperti tadi dengan Tokopedia, dengan Gojek. Kalau bayar lewat Gojek nanti dapat cashback nih. Nah kan lumayan. Jadi balik lagi ke saldo Gojeknya. Nah gitu ini untuk Mas Nugi gitu ya. Silakan Anda bisa memanfaatkan layanan berbayar seperti yang online yang sekarang banyak itu ya. Betul sekali Mas. Terus ada juga pertanyaan dari akun Roroti Kerry. Selama pandemi, adakah perubahan kebijakan layanan bagi penyakit kronis? Kalau jadi langsung saya jawab aja ya Mas. Kalau kebijakan layanan nggak ada sih, tapi per akhir bulan lalu saat ini sudah diimplementasikan kembali mengenai fingerprint. Fingerprint sudah diaktifkan kembali. Jadi bagi pelayanan biasanya yang dia HD, dia kemarin itu kan sempat harus pakai manual lagi seperti dulu. Sekarang bisa by fingerprint lagi.
Sudah dimulai pengaktifan lagi per akhir bulan November lalu. Jadi sudah mulai penggunaan fingerprint sudah mulai diaktifkan kembali. Gitu. Kalau penyakit kronis masih sama sih. Masih dia contohnya kalau dia ayah saya kan juga sama peserta prolanis juga. Peserta prolanis karena dia DM dan hipertensi. Prosesnya masih sama sih, nggak ada perbedaan selama pandemi dan sebelum pandemi sama. Cuman yang berbeda hanya yang kemarin seperti HD, seperti atau yang thalassemia seperti itu memang beda sih. Kemarin ada perbedaan karena selama pandemi kemarin fitur fingerprint itu di-off-kan lagi waktu kemarin selama pandemi karena kan untuk menghindari kontak fisik ya Mas ya. Tapi karena sekarang sudah kasus tren mulai sudah turun, jadi fitur fingerprint sekarang sudah kita aktifkan kembali. Jadi sebetulnya kalau pakai fingerprint itu cukup mudah. Cetak SEP itu tinggal cetak pakai fingerprint, nanti sudah kelihatan dia namanya siapa, sudah keluar, sudah beres. Lebih cepat. Gitu. Terima kasih yang sudah bergabung melalui media sosial kami, kemudian juga yang melalui WhatsApp-nya Star FM ini dari nomor 7252. Mas, saya dan istri dipotong BPJS Kesehatan di kantor masing-masing. Apa nggak bisa satu saja? Nah, ini kalau bisa mungkin seperti apa bisa disampaikan Mas Angga? Betul sekali. Jadi kita itu mengacu ke regulasi ya Mas. Regulasinya sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018. Situ sudah dijelaskan bahwa bagi suami istri yang sama-sama bekerja, wajib dipotong masing-masing oleh pemberi kerjanya. Jadi YBS itu hanya dipotong hanya iurannya 1% Mas. 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya gitu. Jadi katakanlah dia misalkan gaji 2 juta, berarti dia hanya dipotong 20.000 saja. Sisanya yang bayarkan siapa? Perusahaan. 80.000-nya berarti kan seperti itu. Nah, terkait dengan tadi suami istri, apabila suami istrinya itu mempunyai hak kelas rawat yang berbeda. Ini misalkan nih, contoh suaminya PNS. PNS sudah golongan 3, haknya kan di kelas 1 ya Mas. Kalau dia di pegawai swasta karena dia berdasarkan grade gaji. Jadi kalau pegawai swasta itu hak kelasnya berdasarkan grade gaji. Grade gaji di bawah 4 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah itu di kelas 2. Tapi di atas 4 juta itu di kelas 1. Itu yang didaftarkan di kami yaitu gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, kalau dia tadi misalkan suaminya istrinya di misalkan nih di pabrik biasa lah atau di swasta biasa. Ya UMP lah misalkan gajinya UMP lah misalkan gajinya UMP. Suaminya di PNS. Itu bisa kita linkkan sehingga walaupun dia perusahaan membayar di kelas 2 tapi dia mendapatkan hak di kelas 1 karena sebagai istri dari si PNS gitu. Jadi misalkan nih saya kerja sebagai PNS, misalkan istri saya kerja juga di swasta tadi, saya kelas 1 tapi istri saya kalau mengiur di perusahaan kan kelas 2. Itu kalau kita linkkan itu tetap istrinya mendapatkan hak di kelas 1 gitu Mas, walaupun dia tetap mengiur di kelas 2. Karena itu tadi yang satu PNS, yang satu swasta biasa, betul sekali. Jadi haknya memang di situ kita linkkan. Haknya kalau tidak hanya rawat inap, haknya selain itu misalkan rembes kacamata juga sama, tetap mengikuti hak sebagai istri dari PNS itu tadi. Kalau ini misalkan beda hak gitu. Tapi kalau terkait dengan iurannya tetap masing-masing wajib mengiur. Jadi sama-sama PNS saja tetap dipotong masing-masing oleh pemberi kerjanya. Berarti secara kasarnya itu tetap dipotong, dua-duanya tetap terpotong. Betul sekali, betul sekali. Dan yang ditanggung adalah sampai dengan anak ketiga. Jadi walaupun dia single ataupun dia punya anak 1, 2 itu potongannya sama. Tadi 5% itu tadi. 5% di mana 1% dipotong dari pekerjanya, 4% dari pemberi kerja. Gitu. Walaupun kalau dihitung-hitung ya tetap nominalnya dalam tanda kutip tidak seberapa lah gitu ya. Kecil sih Mas, tapi ya tidak seberapa itu kadang-kala itu kalau di masyarakat kan dilema ya Mas. Bener. Kalau menurut kita tidak seberapa, tapi bagi yang misalkan dia buruh biasa kan juga pasti itu juga seberapa juga pasti itu. Cuman memang regulasinya seperti itu Mas. Jadi kalau pekerja itu masing-masing wajib dipotong masing-masing oleh pemberi kerjanya. Sama halnya seperti pajak juga sama kan Mas. Kalau pajak sama-sama bekerja kan tetap wajib membayarkan pajaknya masing-masing. Bisa NPWP-nya satu dia nginduk ke suaminya kan bisa kalau itu. Tapi kalau di kami kan dia tetap berdiri sendiri-sendiri. Sebagai pemberi kerja, yang satunya statusnya apa, yang satunya apa. Tapi bisa kita linkkan gitu. Jadi tetap seperti itu ya. Dari tadi 7252 yang menanyakan, berarti memang
regulasinya seperti itu. Apabila Anda bekerja kemudian Anda dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, kemudian pasangan Anda juga bekerja dan dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, memang regulasinya seperti itu. Betul sekali gitu Mas. Iya, betul sekali. Kalau sudah berkaitan dengan regulasi itu ya istilahnya sudah ya manut gitu kan. Paten soalnya Mas. Iya, paten soalnya dia sudah paten. Ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini dari 7252 4 digit terakhirnya. Kemudian selamat pagi juga untuk Ibu Yati yang ada di Gamping yang sudah berkirim pesannya. Bank apa saja yang bisa auto debit? Tadi kebetulan sudah kita bahas juga, tapi mungkin reminder juga untuk Bu Yati yang siapa tahu baru bergabung gitu. Betul sekali, yang bisa auto debit itu hanya khusus peserta mandiri ya Bu. Baik kelas 1, 2 ataupun 3, itu semuanya bisa auto debit. Kalau jenengan peserta tadi PPU atau pekerja penerima upah atau pekerja badan usaha itu tidak di auto debit karena memang posisinya kan iurannya dibayarkan oleh pemberi kerjanya gitu. Jadi yang bisa auto debit itu peserta PBPU, pekerja bukan penerima upah atau biasanya dikenal sebagai pekerja mandiri. Seperti itu. Nah, auto debitnya di mana aja? Bisa di perbankan ataupun non perbankan. Kalau dia nggak punya rekening kan sekarang pakainya rekening virtual. Rekening virtualnya kan biasanya melalui nomor HP yang didaftarkan kan seperti itu. Bisa melalui aplikasi Gojek, Tokopedia, bisa melalui OVO, bisa melalui Dana, macam-macam bisa auto debit melalui situ. Betul sekali Mas. Jadi seperti itu ya untuk Ibu atau Mbak Yati yang ada di Gamping. Nah, sekaligus reminder juga nih Mas. Jadi di kami itu kan kemarin sesuai dengan Perpres 72 itu kan ada program relaksasi tahun lalu. Bener, betul. Ingat saya. Relaksasi ingat ya Mas ya. Dulu saya juga pernah ngobrol sama Mas juga terkait dengan program relaksasi itu. Sekarang kan sudah Desember 2021, masa cicilan terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisinya dulu mengikuti program relaksasi dan kebetulan tiap bulannya baru bayar rutin cicilan rutin bulanannya saja, belum pernah mengakses cicilan, maka di Desember ini otomatis nanti akan muncul seluruh sisa tunggakannya tadi yang ikut relaksasi. Nah, itu wajib dibayarkan maksimal 31 Desember ini, kalau enggak nanti ya otomatis di Januari sudah off. Gitu. Tuh perlu Jadi diingat, perlu diingat-ingat lagi bagi yang kemarin mengikuti program relaksasi atau cicilan. Kemarin itu kan ada program relaksasi, jadi cukup dibayarkan 6 bulan dulu, sisanya bisa dicicil. Bukan sisanya dihapuskan dong ya, sisanya bisa dicicil. Dicicilnya itu sampai kapan? Sampai Desember 2021 ini sebetulnya. Nah, kalau kemarin sempat lupa nggak nyicil, jadi cuman bayarkan iuran rutin bulanannya saja, maka di Desember ini kalau dia ngecek tagihan, otomatis nanti tagihannya akan muncul semua. Gitu jadi misalkan kemarin tagihannya kan 1 juta misalkan. Dia bayarkan 6 bulan dulu kan berarti 600.000 misalkan nih, 600.000. Berarti dia masih punya sisa tunggakan itu sebenarnya 400.000. Ini. Nah, kebetulan dia kemarin bayar rutin bulanan. Kalau dia kelas 2 kan berarti hanya 100 ribuan misalkan. Kalau dia kelas 2 satu orang saja kan hanya 100 ribuan. Kebetulan kemarin bayarnya rutin, nggak pernah nyicil, yang 400 ribunya itu belum dicicil ini Mas. Itu akan muncul. Nanti Desember ini muncul tagihannya jadi 500.000. 100.000 bulan berjalan, 400.000 sisanya cicilan kemarin. Yang kemarin tidak tercicil. Yang tidak tercicil kemarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti program relaksasi dan kemarin hanya bayar rutin bulanan saja, cicilannya belum dibayarkan, sisa tunggakannya belum dibayarkan, nanti bulan ini otomatis akan keluar seluruh sisa tunggakannya karena masa cicilan itu berakhir di Desember 2021 ini. Oke, jadi diingat ini untuk Anda pendengar Star FM ya. Siapa tahu Anda ikut program relaksasi dan dileleh kalau misalkan kita sudah mencicil tapi kita tidak mendapatkan bentuk fisiknya, kadang-kadang kita merasa berat gitu ya. Nah, itu tetap harus dibayarkan. Betul gitu sekali Mas, tetap harus dibayarkan. Ya, ini terlepas dari apa yang tadi kita sudah obrolkan ini Mas Angga. Kalau kita berbicara masalah kepesertaan di Sleman sendiri seperti apa untuk kantor cabang Sleman ini? Kebetulan di Sleman ini cakupan kepesertaannya sempat turun ya Mas. Jadi turun itu karena di Sleman banyak penonaktifan PBIJK. PBIJK itu yang dijamin oleh pemerintah pusat. Nah, itu sempat turun, jadi kita tinggal 89 kalau tidak salah kemarin. 89%. Itu di bulan kemarin November kemarin. November ya. Iya, cakupan usaha tinggal 89%. Itu berarti perpindahan dari yang tadinya dijamin oleh pusat menjadi non-aktif Mas. Non-aktif. Iya, jadi
kemarin itu ada penonaktifan ya, istilahnya penggantian lah dia, penggantian lah. Jadi ada penggantian. Cuman yang off itu kan tidak dijamin, jadi tidak dijamin kan Mas oleh pemerintah pusat, sehingga dia tidak mempunyai jaminan. Sehingga itu mengurangi cakupan kepesertaan gitu. Itu ya. Iya, sementara ini cakupan kepesertaannya sudah 89%-an sih bulan kemarin. Itu juga lumayan cukup bagus istilahnya kalau misalkan kita berpikir positif. Tapi kalau misalkan berbicara masalah target, jauh dari target karena UHC itu sekarang 96%. Ya. UHC untuk mencakup universal health coverage di suatu kabupaten kota itu sudah 96%. Jadi masih jauh. Padahal 1%-nya itu berapa ribu jiwa kan seperti dari berapa itu. Penduduk yang ada iya, di wilayah Sleman dan Sleman. Ya? Iya betul sekali. Jadi masih ya tetap jauh, masih 6% itu jauh Mas. Kalau kurang 2% itu aja udah jauh sebetulnya. Iya. Nah, kita kembali ke masalah auto debit ini Mas Angga. Iya. Kalau tadi kan kadang-kadang rekening seseorang ya mungkin saldonya tidak selalu full gitu ya. Betul sekali. Tidak selalu full. Iya. Sebenarnya setiap tanggal berapa sih pemotongan auto debit untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan ini? Ya, kalau di perbankan itu ada 2 tanggal. Yang pasti ada 2 tanggal, yaitu tanggal 5 dan tanggal 20. Tanggal 5 dan tanggal 20. Ya, kalau kebetulan pas tanggal 5-nya hari libur, biasanya ya pasti di hari kerjanya lah. Pasti gitu. Kalau 20-nya di hari libur ya pasti di hari kerjanya. Nah, yang pasti tanggal 5 dan 20 itu di inquiry untuk pemotongan rekening. Jadi misalkan tanggal 5 kebetulan kok saldonya belum mencukupi, benar, maka tanggal 20 akan di-inquiry lagi. Inquiry lagi, dilihat lagi apakah mencukupi enggak. Kalau mencukupi otomatis nanti akan langsung terpotong. Oke. Gitu. Kalau dia melalui dompet online tadi malah lebih itu lagi. Dia bisa tanggal 5, 10, 20 malahan itu biasa. Kalau di dompet online tadi. Bisa inquiry 3 tanggal itu. Itu kan misalkan saya orangnya konvensional gitu kan Mas Angga. Misalkan saya berarti nanti mungkin tanggal 4 saya store sudah ke store, nomor betul. ATM itu sudah ke store rekening gitu ya. Sudah store rekening. Kalau dia katakanlah biasanya kalau peserta PBPU kan dia yang pendapatannya tidak rutin ya Mas. Kalau itu kan sebetulnya kan seperti itu. Kalau pendapatannya rutin bulanan kan berarti dia seorang pegawai kan gitu, harusnya dipotong oleh pemberi kerjanya. Tapi kalau dia tidak rutin ya berarti setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 ya wajib disediakan adalah dana di rekeningnya. Di rekening gitu. itu wajib ada sesuai dengan nominal minimal gitu ya, minimal tagihan untuk iuran tagihan BPJS Kesehatan gitu ya. Betul. Biasanya kalau di rekening itu di perbankan itu persyaratannya ada saldo minimal kan Mas, saldo minimal ya plus tagihannya itu. Misalkan 50.000 lah. Iya, 50.000 lah saldo minimalnya plus nanti ada tagihannya itu katakanlah 500.000 ya berarti 550 harus ada di harus ada di saldonya itu ya. Biar nanti terpotong otomatis gitu. Oke. Wah, nggak terasa ini obrolan kita ini seru ini Mas Angga. Sekarang sudah 56 menit lebihnya dari jam 9 pagi, berarti kita sudah harus segera akhiri Mas Angga. Iya. Perbincangan kita dalam program Bincang Spesial kali ini. Terima kasih sekali sudah hadir ke studio Star FM. Dan lain waktu kita berharap bisa berjumpa lagi untuk sekali, bisa memberikan informasi-informasi penting seperti ini kepada masyarakat. Kita gitu harapkan sih nantinya pengennya ya rutin lah kalau bisa ngasih informasi rutin gini ke masyarakat supaya bisa teredukasi, karena selain di kita itu sebetulnya prosedurnya, kalau tahu prosedurnya simple sebetulnya itu. Cuman karena banyak informasi yang simpang siur sehingga itu menyebabkan banyak terjadi dilematika di masyarakat seperti itu. Kalau sudah tahu prosedurnya sebetulnya cukup mudah. Nah, mudah untuk sekali menghindari informasi yang simpang siur atau alias tidak jelas gitu. Betul. Ya. Nah, itu seperti apa idealnya kita Mas Angga? Kalau kita pengen mudah, pengen tahu yang pasti prosedurnya seperti apa, informasi yang benar seperti apa, telepon ke call center. Call center kita di 165. 165. Kalau kemarin ya? Kan betul, kalau kemarin kan 1.500 400 kemarin. Sekarang diganti lebih simpel 165. Itu saja. Telepon ke 165 ke call center, nanti bisa tahu, minta informasi apa sih? Bisa di situ. Lewat aplikasi mobil JKN juga bisa Mas. Tinggal unduh aja di Play Store atau di iOS seperti itu, nanti tinggal diunduh aja. Bisa melakukan pengaduan atau pelayanan informasi di situ juga bisa. Melalui Pandawa tadi Mas yang saya sebutkan nomornya tadi di WA tadi. Bener. Juga bisa melakukan informasi. Jadi kalau ada sesuatu yang bingung kelihatannya tanyakan aja deh, tanya aja. Telepon ke call center bisa. Telepon tadi ke melalui aplikasi mobil JKN juga bisa. Terus melalui Pandawa tadi juga bisa. Dan jadi, itu informasinya pasti gitu ya. Pasti, informasinya bukan pasti, ya? Bukan Jarini lagi Mas gitu. Oke.
Ya, terima kasih sekali lagi Mas Angga sudah hadir di studio Star FM. Ketemu lagi lain kesempatan gitu ya. Terima kasih Mas. Ya. Ya. Ya, pendengar Star FM, demikian tadi bincang spesial kita bersama Mas Angga. Beliau merupakan staf dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman. Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas, belum sempat saya sampaikan ke Mas Angga, tapi paling tidak semoga obrolan-obrolan yang kita sampaikan ini mempunyai manfaat untuk Anda. Akhirnya saya Arif Mujiono undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.